Shalom, selamat malam. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah pelayan mimbar. Pelayan mimbar itu adalah orang-orang atau mereka yang melayani di gereja, tetapi yang biasanya tampil di atas mimbar atau di depan jemaat. Jadi bukan yang orang yang di belakang gitu ya, atau yang di balik layar. Enggak, ini mereka yang tampil di depan jemaat. Ini biasanya ada worship leader atau song leader atau apapun namanya lah, MC, ada choir, paduan suara, ada pemusik, ada pendoa syafaat, dan tentu saja ada pembicara atau pendeta atau pengkhotbah. Saya sendiri pernah hampir semua posisi dalam pelayan mimbar saya sudah pernah lakukan di berbagai tempat ya, dalam berbagai kesempatan. Dan dari pengalaman saya, seorang pelayan mimbar itu godaannya sangat-sangat besar, jauh lebih besar daripada godaan atau tantangan yang dialami oleh jemaat atau bahkan pelayan yang ada di balik layar ya, yang tidak kelihatan gitu ya, yang misalnya yang bersih-bersih atau yang nyiapin buletin dan lain sebagainya gitu ya, itu jauh lebih besar. Yang jelas mereka bisa jadi pengalaman saya ya, itu ada persaingan ketika misalnya seorang WL atau worship leader gitu ya, bagaimana mereka bersaing dalam hal milih lagu supaya lagunya cocok dengan gembala sidang atau jemaat atau pendetanya, dari si penampilan lain sebagainya. Sama pemusik juga begitu. Dan tantangan terbesar adalah kesombongan. Orang yang sudah menjadi pelayan mimbar itu sering kali, tidak semua ya, tetapi sering kali merasa diri jauh lebih hebat daripada yang lain. Apalagi seorang pembicara atau pengkhotbah itu sering kali lebih susah lagi. Kenapa? Karena seorang pembicara atau pengkhotbah itu dalam sebuah gereja, dalam sebuah ibadah itu seperti puncak dari pelayanan itu. Orang kalau sudah menjadi pembicara di sebuah ibadah, itu luar biasa itu. Harga dirinya tinggi. Dan ya tadi sudah biasa ngomong, sehingga terkadang ketika melakukan kesalahan kemudian diberikan nasihat atau diberikan masukan, tidak mau mendengar karena itu tadi sudah merasa di puncak pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika ada di antara kita yang menjadi pelayan mimbar, sekali lagi, kalau saya masih boleh dan masih bisa mengingatkan, tolong bijaksanalah dan jadilah pribadi yang rendah hati, yang mau dibentuk, yang mau dikoreksi. Karena jika tidak, kita akan menjadi pribadi yang keras kepala, dan suatu saat bisa jadi pelayanan kita hanya pelayanan yang penuh dengan kemunafikan, pelayanan yang tanpa spirit yang benar. Mari kita sama-sama belajar sebelum kita beristirahat malam ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.